Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala in'amihi wa ihsanih. Salawatullah salamu ala abdi wa rasulih Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya taati asatid, masyayikh, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan segenap jamaah pemirsa channel YouTube Idham STHI yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan menyampaikan tema radikalisme dan aliran sempalan dengan judul Islam tidak mengajarkan radikalisme bagian pertama. Radikalisme berasal dari kata radikal yang menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip, amat keras menuntut perubahan, maju dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan radikalisme sendiri adalah suatu paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis, sikap ekstrim dalam aliran politik. Dan radikalisasi adalah proses atau cara atau perbuatan dalam rangka meradikalkan kelompok atau individu tertentu. Menurut Afif Muhammad tahun 2016, radikal berasal dari kata radik yang berarti akar, dan radikal adalah sesuatu yang bersifat mendasar atau hingga ke akar-akarnya. Predikat ini bisa dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga nantinya akan muncul suatu istilah pemikiran yang radikal, dan bisa pula gerakan. Berdasarkan itu, radikalisme diartikan dengan paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrim suatu aliran politik. Agama Islam mengajarkan kelembutan, kesantunan, bertahap namun penuh dengan ketegasan. Contoh dalam hal berdakwah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berdakwah dengan penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu yang penuh hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Di surat Al-Ankabut disebutkan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina dzalamu minhum. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam ketika akan berdakwah kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan tahapan-tahapan dalam segala hal. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Surat Al-Furqan ayat 32. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami, Allah, perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Contoh lain dalam hal pengharaman khamr, Allah SWT tidak mengharamkan secara frontal dan seketika, namun bertahap melalui surat Al-Baqarah ayat 129, ayat 219 maksud kami, kemudian surat An-Nisa ayat 43, lalu disusul dengan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang secara tegas
melarang mengharamkan khamr secara tegas. Begitu juga dalam hal riba, Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya secara berangsur-angsur, yaitu surat Ar-Rum ayat 39, kemudian surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, lalu surat Ali Imran ayat 130, dan kemudian dipertegas di surat Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Allah Subhanahu wa taala melarang ahli kitab berlebih-lebihan dalam hal beragama, yang secara tidak langsung juga melarang umat Nabi Muhammad SAW pun untuk tidak berlebih-lebihan dalam agama. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Maka dari itu, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan untuk umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Semoga Allah memberi kita ilmu yang manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.